Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, sahabatnya dan kita umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita bersyukur kita telah memasuki puasa yang ke-9. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan iman khususnya dalam menjalankan ibadah puasa ini. Semoga segala amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan amal-amal ibadah yang lain seperti salat, salat tahajud, baca Al-Qur'an, sedekah kita dan segala amal saleh yang kita lakukan di bulan Ramadan ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, kita bersyukur telah memasuki hari ke-9, mana hari ke-9 ini termasuk ke dalam 10 hari pertama ya. Jadi bulan Ramadan itu dibagi menjadi 3 bagian, 10 hari pertama, 10 hari kedua dan 10 hari ketiga. Dan di mana 10 hari pertama ini merupakan rahmat Allah dicurahkan kepada umat manusia, kepada kaum muslimin muslimat. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah bahas hadis yang pertama ya, dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas hadis yang kedua yang berkaitan dengan fadilah ataupun keutamaan bulan Ramadan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku dikaruniai 5 keistimewaan pada bulan Ramadan yang belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelum mereka. Jadi di sini ada keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ada 5 keistimewaan ataupun 5 keutamaan pada bulan Ramadan yang belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelum mereka. Dan inilah kelebihan daripada umat Nabi Muhammad SAW. Ya, walaupun umat-umat Nabi Muhammad itu memiliki umur-umur yang pendek ya, katakanlah sekitar antara 60 sampai 70 tahun maksimal, tetapi umat Nabi Muhammad memiliki kesempatan ya, memiliki peluang yang sangat besar untuk meraih pahala sebagaimana orang-orang yang memiliki umur-umur sebelum umat Nabi Muhammad ya. Ada yang bahkan ketika umat-umat sebelumnya yang memiliki umur ribuan tahun ya, itu umat Nabi Muhammad tidak bisa mengejar pahala daripada orang-orang yang memiliki umur ribuan tahun ya, dengan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keistimewaan dari umat Nabi Muhammad, walaupun umurnya pendek tetapi memiliki peluang yang besar, kesempatan untuk memiliki pahala ya, yang tidak kalah dengan mereka ya, umat-umat sebelum Nabi Muhammad yang memiliki umur yang jauh lebih panjang, ribuan tahun. Bahkan Nabi Musa menginginkan menjadi umat Nabi Muhammad tetapi tidak bisa karena begitu besarnya keutamaan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini ada 5 keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya 5 keistimewaan ataupun keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad pada bulan Ramadan. Di antaranya pertama adalah bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih disukai oleh Allah daripada minyak kasturi ya. Jadi bau mulut orang-orang yang berpuasa itu lebih disukai oleh Allah daripada minyak kasturi ya. Jadi ini memberikan gambaran kepada kita bahwa pahala bau mulut tersebut dengan keharuman yang lebih harum dan lebih segar daripada minyak kasturi. Maksudnya di sini telah jelas dan tidak jauh dari makna yang sebenarnya. Lalu kemungkinan penafsiran yang kedua adalah
pada saat manusia itu dibangkitkan dari kubur, ya. Jadi ciri-ciri orang yang berpuasa adalah bau harum yang akan keluar dari mulut mereka, yang keharumannya itu melebihi harumnya minyak kasturi, ya. Itulah mungkin penafsiran yang kedua. Lalu penafsiran yang ketiga, adalah bahwa ketika di dunia, ya, bau mulut orang-orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada harumnya minyak kasturi, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kasih sayang Allah terhadap hambanya, kasih sayang Allah terhadap makhluknya yang sedang berpuasa. Jadi ketika kita mengetahui walaupun bau mulut orang yang sangat dicintai itu tidak enak, bagi yang mencintainya bau tersebut sangat menarik. Dalam hal ini yang mencintai tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ini menunjukkan betapa dekat hubungan orang yang berpuasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan bahwa puasa adalah salah satu bentuk ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dalam sebuah hadis menyatakan bahwa pahala setiap amalan akan dibawa oleh para malaikat, tetapi mengenai pahala puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku sendiri yang akan memberikannya, karena puasa hanya untukku." Sebagian ulama meriwayatkan bahwa lafaz uja bihi maksudnya adalah akulah yang akan memberikan diriku kepadanya, dan pahala apalagi yang lebih besar daripada mendapatkan yang kita kasihi. Jadi ketika pahala-pahala ibadah lain itu dibawakan oleh malaikat, tetapi ada keistimewaan dari ibadah puasa ini bahwa Allah sendirilah yang akan memberikan pahalanya bagi orang-orang yang berpuasa. Ini menandakan bahwa betapa besarnya pahala ibadah puasa ini, bahkan Allah sendirilah yang akan membalas, yang akan memberikan ganjaran terhadap orang-orang yang berpuasa itu. Jadi dalam hadis lain disebutkan bahwa pintu segala macam ibadah itu adalah puasa, ya. Dengan puasa, ya, hati menjadi bersinar sehingga dapat menghidupkan semangat beribadah. Ini akan didapat jika puasa dilakukan dengan sungguh-sungguh dan memenuhi syarat serta adabnya. Yaitu artinya bukan cuma sekedar kita puasa hanya sekedar menahan lapar dan haus, ya. Jadi ada hal-hal yang harus kita perhatikan daripada cuma sekedar menahan lapar dan haus. Jadi jangan sampai puasa yang kita tunaikan itu tidak mendapat pahala apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dikatakan bahwa puasa ini merupakan pintu dari segala macam pintu ibadah yang lain, ya. Lalu keutamaan yang kedua adalah, atau keistimewaan yang kedua adalah ikan-ikan akan memohon ampun untuk mereka sampai berbuka, ya. Jadi kita tahu, ya, berapa jumlah ikan yang ada di laut, ya. Ada ribuan, bahkan ada jutaan makhluk Allah yang hidup di laut, ya. Itu mereka memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang bagi orang-orang yang berpuasa sampai mereka berbuka, gitu kan. Jadi betapa beruntungnya orang-orang yang bisa menunaikan ibadah puasa ini, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan permohonan ampun dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, makhluk di laut, ya, bahkan mungkin makhluk di daratan. Jadi semua makhluk Allah itu bertasbih kepada Allah, ya. Jadi tasbihnya makhluk Allah, ya, khususnya makhluk yang ada di lautan, itu adalah memohonkan ampun, ya. Salah satunya adalah memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang berpuasa. Dalam suatu hadis dikatakan, jika Allah sudah mencintai seorang hamba, ya, maka Allah akan memerintahkan malaikat Jibril, ya, untuk mengatakan bahwa, maka Allah akan katakan kepada malaikat Jibril, ya, wahai malaikat Jibril, aku mencintai hamba ini. Lalu malaikat Jibril akan mengumumkan, ya, kepada seluruh penduduk bumi, seluruh penduduk langit bahwa Allah mencintai hamba ini. Maka seluruh penduduk bumi, seluruh penduduk langit akan mencintai hamba ini. Maka seluruh penduduk bumi, seluruh penduduk langit akan mencintai seorang hamba ini. Dan semua makhluk yang ada di langit, semua makhluk yang ada di bumi akan memohonkan ampun kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa beruntungnya orang-orang
yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia juga akan mendapatkan cinta orang-orang di seluruh penduduk bumi, di seluruh penduduk langit, ya. Termasuk dalam hal ini adalah didapatkannya permohonan ampun oleh makhluk Allah berupa makhluk-makhluk yang ada di laut. Lalu keutamaan yang ketiga yang didapatkan oleh umat Nabi Muhammad saat bulan Ramadan adalah Allah menghiasi surganya setiap hari. Ya, Allah menghiasi surganya setiap hari dan berfirman kepadanya, saatnya hampir tiba bagi hamba-hambaku yang saleh, yang tabah dalam ujian untuk melepaskan segala beban kesukaran di dunia, dan mereka akan mendatangimu. Itulah keutamaan yang ketiga. Lalu keutamaan yang keempat ataupun keistimewaan yang keempat yang akan didapatkan oleh umat Nabi Muhammad adalah syaitan-syaitan jahat akan dibelenggu sehingga tidak dapat bebas menggoda mereka sebagaimana mereka bisa menggoda pada bulan-bulan lainnya, ya. Mengenai poin yang keempat ini ada beberapa pendapat dari para ulama. Jadi pendapat yang pertama bahwa syaitan-syaitan itu akan dibelenggu adalah syaitan-syaitan yang memiliki yang kelas atas itu, syaitan-syaitan yang memiliki tipu daya yang besar, itu yang diikat. Tetapi setan-setan yang kecil-kecil itu tetap Allah bebaskan, dibiarkan berkeliaran untuk menggoda manusia. Lalu pendapat yang kedua adalah seluruh setan, tidak terkecuali, mutlak semua setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kan setan-setan di bulan Ramadan akan dibelenggu, itu semua tidak ada batasan, semua setan, baik setan yang golongan atas maupun setan yang kelas menengah ataupun kelas kecil. Lalu mengenai poin yang keempat ini, setan-setan jahat akan dibelenggu sehingga tidak dapat bebas menggoda mereka sebagaimana mereka bisa menggoda pada bulan-bulan lainnya. Ya, jadi bisa kita lihat bahwa pada bulan Ramadan kita bisa melihat orang-orang begitu bersemangat dalam melakukan amal soleh yang di bulan-bulan lain jarang bersedekah. Maka pada bulan Ramadan ini mereka begitu rajin itu bersedekah, yang di bulan-bulan lain jarang membaca Al-Quran. Kita lihat, bisa menyaksikan banyak orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, yang jarang salat malam. Pada bulan Ramadan ini begitu rajin, setiap hari bahkan menunaikan salat malam, khususnya salat tarawih, dan bahkan kita sahur berkesempatan untuk menunaikan salat tahajud. Ini mengisyaratkan kepada kita begitu mudahnya Allah mudahkan hamba-hamba untuk beramal saleh di bulan Ramadan ini, karena memang musuh kita yang pertama itu syaitan telah Allah belenggu, gitu kan, telah Allah belenggu, dan tinggal kita melawan musuh kita yang kedua, yaitu apa? Yaitu hawa nafsu, ya. Jadi di dalam diri kita ada dua musuh besar kita untuk melawan segala. Jadi yang pertama itu musuhnya adalah syaitan. Jadi ketika syaitan itu sudah Allah belenggu, maka kita tinggal melawan musuh kita yang kedua, yaitu hawa nafsu kita sendiri. Jadi ketika kita tidak mau beramal soleh, kita berbuat maksiat, itu sebabnya adalah kemungkinan kita digoda oleh syaitan, ataupun yang kedua adalah kita memang mengikuti hawa nafsu kita, ya. Jadi ketika ada orang-orang yang memang bermaksiat di bulan Ramadan, ya, itu bukan berarti dia digoda oleh setan. Bisa jadi dia memang hawa nafsunya yang mengarahkan dia untuk berbuat maksiat dan tidak mau beramal saleh. Jadi bisa dibayangkan ketika 11 bulan, ya, sebelumnya setan menggoda seorang hamba, lalu pasti ada bekas-bekas godaan itu di dalam dirinya. Nah, itulah yang menyebabkan mengapa di bulan Ramadan ini masih banyak orang-orang yang kita jumpai berbuat maksiat, ya. Itu bisa jadi karena memang ada bekas-bekas godaan setan yang 11 bulan yang lalu, ataupun adalah karena memang dia mengikuti hawa nafsunya sendiri, ya. Lalu keutamaan yang kelima adalah pada bulan terakhir bulan tersebut, artinya pada bulan terakhir bulan Ramadan, mereka akan diampuni, ya. Ada orang yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah malam itu malam Lailatul Qadar?" Beliau bersabda, "Bukan, tetapi seorang pekerja akan diberikan upahnya jika telah selesai melakukan pekerjaannya." Ya.
Nah, jadi inilah balasan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang memang benar dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, akan mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis dikatakan bahwa celaka orang-orang yang mendapati bulan Ramadan tetapi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang-orang yang tidak diampuni? Itu adalah orang-orang yang tidak mau mendapatkan ampunan Allah. Ketika datang bulan Ramadan, tidak mau bergegas untuk melakukan banyak amal saleh. Ketika datang bulan Ramadan, dia malah banyak melakukan maksiat. Nah, itulah orang-orang yang tidak mau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, di bulan Ramadan ini marilah kita sama-sama untuk tingkatkan amal saleh kita, tingkatkan ibadah-ibadah harian kita, sehingga kita bisa tergolong menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Dan itulah keutamaan. Ada 5 keutamaan atau keistimewaan yang didapatkan oleh umat Nabi Muhammad SAW yang didapatkan pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita adalah tergolong orang-orang yang mendapatkan 5 keistimewaan yang sudah dijelaskan tadi, ya. Jadi hanya itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan